Selamat pagi. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk sesi kedua, matematika kita lanjutkan. Nah, sebelum memulai, semoga semua yang ada di rumah, siswa kelas 11 yang hadir 33 orang, dan saya harapkan untuk siswa yang lainnya juga segera bisa ikut untuk pembelajaran hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini bisa berjalan dengan baik. Akan mengaturkan panjangan penyelumat Om Swastiastu. Baik, untuk siswa kelas 11 yang ada di rumah, Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti semua aktivitas baik yang ada di sekolah dan juga di rumah. Bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu dan juga ya rajin ikut pembelajaran setiap pagi sesuai dengan jadwal. Nah, untuk minggu lalu kita udah sampai di pernyataan majemuk. Itu yang pertama, konjungsi dan lagi satu apa? Ada yang tahu? Disjungsi ya. Nah, jadi udah salah satu siswa udah ada yang menjawab. Dewa Ayu Pur siapa namanya? Purnama ya? Ya, jadi saya harapkan siswa yang lain juga bisa fokus ya 35 menit untuk menyimak, melihat yang ada di depan kalian, biar apa yang kita pelajari bisa dimengerti. Jadi untuk yang terakhir itu disjungsi itu ya. Jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua, nah itu bisa kalian lihat di depan. Jadi nggak usah dihafalkan, yang penting diingat. Itu formulanya atau rumusnya. Atau pernyataan satu benar, pernyataan duanya benar. Jadi ya benar. Ya pernyataan satu atau pernyataan dua. Nah simul-simulnya juga diingat. Simul-simulnya juga diingat, bagaimanapun kalian bisa mengingat simbol itu ya. Nah itu kita sudah sampai di contoh yang kemarin. Ya pernyataan bernilai benar. Jadi paus adalah mamalia. Jadi pernyataan bernilai salah, paus adalah herbivora. Jadi kalau dilihat sambil kalian melihat formulanya itu, jadi paus adalah mamalia atau herbivora. Jadi pernyataan bernilai benar. Nah, jadi bisa dilihat kembali ke depan, yaitu rumus formulanya. Ya, jadi benar-benar, benar-benar, salah, benar. Jadi semua yang bernilai salah satunya, ya udah benar ya. Kalau salah-salah kan gampang, jadi salah. Nah, itu kita sudah sampai yang di waktu minggu lalu. Nah, sekarang selanjutnya ini yang baru. Ya, jadi lanjutan yang minggu lalu, jadi implikasi. Jadi implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung. Jika.
maka. Ya, jadi implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka. Jadi bisa dilihat sehingga untuk notasi dari ini P ada bentuk strip gitu ya. Jadi kalau kalian membaca dari kanan itu lebih kecil dibaca ya. Kalau dari kiri membaca ya lebih besar. Tanda itu jangan sampai apa tuh namanya salah. Tergantung kalian membacanya. Ya, lebih besar, lebih kecil tergantung membaca apakah dia membaca dari sebelah kanan atau kiri. Kalau di sebelah kiri lebih besar dibaca gitu ya. Nah, itu tanda-tandanya jangan sampai nanti keliru. Nah, sekarang kalau diimplikasi bagaimana dibaca? Jika P maka Q. Nah, gitu jadi jika P maka Q. Nah, ini tandanya. Kalau ada tanda seperti ini. Jadi tabel untuk formulanya bisa dilihat. Apabila pernyataan pertama dipakai P kecil, ya pernyataan kedua dipakai Q. Jika P maka Q. Nah, itu dibaca ya. Jika P maka Q. Apabila pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, jika P maka Q benar. Ya, jika P maka Q itu dibaca ini ya. Ingat membacanya jika P maka Q itu untuk implikasi. Kalau pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, jadi salah dia. Nah, jadi kalian mengingatnya apabila di pernyataan kedua salah. Ya, pernyataan keduanya salah, jadi salah dah dia. Yang lainnya pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar, jadi benar. Pernyataan pertamanya salah, salah, benar. Nah, jadi salah, salah, benar. Salah, benar, benar. Jadi yang membedakan itu di pernyataan keduanya. Salah. Pernyataan pertama kan benar, jadi nilainya salah ini. Ini untuk mengingat. Jadi yang lainnya kan bisa diabaikan. Ini saja yang kalian ingat. Karena dia satu aja dia yang salah. Itu. Ya, nah, jadi itu biar bisa mengingat. Jadi pintar-pintar kalian bagaimana caranya mengingat. Dah? Nah, coba dari tabel di atas, jadi untuk implikasi bernilai salah jika P benar, konsekuennya Q-nya salah. Gitu ya. Jadi untuk mengingatnya. Coba sekarang dilihat contohnya. Nah, ini contoh. Untuk pernyataan yang pertama, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Gitu ya. Jadi pernyataan bernilai benar. Jadi dia menggunakan aplikasi Ruang Guru. Udah itu yang kedua, Andi dapat belajar di mana saja. Jadi pernyataan juga bernilai benar. Jadi kalau kalian lihat di formulanya kan benar, benar. Ya, pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar. Jadi hasilnya itu jika P maka Q-nya ya benar. Sehingga jika P maka Q, jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Jadi pernyataan nilai benar. Nah, itu ya, jadi benar, benar, benar. Nah, ini jika P maka Q benar. Jika P benar maka Q, nah itu ya, bisa dilihat formulanya. Jadi tinggal kalian mengingat ini saja, formula atau rumusnya itu tinggal mengingat ini saja. Nah, selanjutnya biimplikasi. Ya, biimplikasi. Nah, ini tanda yang perlu kalian ingat juga. Nah, ini tanda lebih kecil, strip lebih besar. Nah, itu tanda itu ya. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung. Nah, sekarang biimplikasi itu dengan kata hubung. Jika dan hanya jika.
jika, dan hanya jika. Sehingga notasi dari P ya, dan hanya jika ki. Itu kalau membaca sekarang, kalau ada tanda seperti ini. Tanda lebih kecil, strip ya, atau minus lebih besar. Jadi dibaca jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika. Jadi di keterangannya sudah ada. Untuk pernyataan yang pertama benar, pernyataan keduanya benar, jadi P jika dan hanya jika itu Q-nya ya benar. Kalau benar salah, salah. Kalau salah benar, salah. Kalau salah salah, benar. Nah, itu sama seperti kalian mengalihkan tanda positif dan positif, hasilnya kan positif. Kalau positif dikalikan negatif, ya negatif. Kalau negatif dikalikan positif, ya negatif. Negatif kali negatif, ya positif. Nah, anggap aja seperti itu. Untuk trik kalian mengingat. Ya, kalau benar, anggap itu positif. Benar itu anggap positif. Jadi benar-benar benar. Dah, jadi itu kalau ada tanda seperti ini, ya tanda lebih kecil, kurang, lebih besar, itu dibaca jika dan hanya jika. Gitu ya. Jika dan hanya jika. Jadi kalau kalian membaca seperti itu, nanti yang memang tahu untuk belajar biimplikasi, yaitu tanda itu dibaca jika dan hanya jika. Jadi kalau memang kalian belajar di luar biimplikasi, ya lebih kecil dibaca, kurang, lebih besar. Nah itu ya. Jadi biar bisa membiasakan dimanapun kalian belajar, apabila mempelajari logika matematika, ya seperti itu membacanya. Ya. Nah itu untuk rumus dan formulanya sudah ada, bisa dilihat. Dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika ya biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua, kita simpulkan dengan P dan Q, bernilai sama. Nah itu ya, sudah ditebalkan itu, biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama. Baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, itu penjelasan dari rumus ini. Nah, coba sekarang lihat ke contoh. Nah, ini contoh untuk pernyataan yang pertama. 30 dikali 2 itu 60. Jadi pernyataan bernilai benar. Terus pernyataan yang kedua, 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai salah. Jadi belajar bilangan, belajar perkalian. Jadi bilangan ganjil. Nah, 60 kan bilangan genap. Jadi di sini di pernyataannya bilang ganjil, jadi bernilai salah. Kalau benar salah, nah itu ya benar salah, ya salah kan itu. Jadi P dibaca jika dan hanya jika Q itu 30 dikali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Jadi jawabannya ini pernyataan bernilai salah. Ya, jadi pernyataan bernilai salah. Jadi kalau di objektif, ya ini aja dia. Akan dijelaskan ini. Jadi kalian memilih. Tidak mungkin A benar, B salah, tidak. Karena cuma dua saja. Jadi akan diikuti dengan ini. Kalau di objektif. Ya, jadi
ini atau bisa dibuat seperti ini dia. Jadi ini lengkap ditulis. Nah itu. Nah itu yang terakhir untuk apa itu namanya lanjutan yang minggu lalu ada 4. Yang pertama itu konjungsi, udah itu disjungsi, ya, udah itu implikasi dan biimplikasi. Dan contoh-contohnya sudah saya berikan model yang sederhana dan mudah dipahami dan dimengerti. Rumusnya juga sudah ada dan bisa diingat. Alangkah baiknya kalau kalian bisa dihafalkan, atau kalau tidak ya nggak usah, tinggal mengingat saja. Pakai trik mengingatnya bagaimana. Ya, untuk 4 kalimat majemuk. Selanjutnya tinggal soal-soal dan pembahasan. Ya, soal-soal dan pembahasan saya sudah siapkan ada 10 soal dan pembahasan. Yang penting kalian bisa mengerti. Kita pelan-pelan saja. Ya. Coba yang pertama, ini kan diberikan nilai dari pernyataan P dan Q. Nah, kan P-nya untuk yang pertama benar, yang kedua salah. Tentukan nilai kebenaran dari disjungsi. Nah, disjungsi. Jadi pada saat kalian latihan-latihan di rumah, dilihat lagi catatan-catatan yang sudah didapat itu kembali lagi disjungsi. Nah, kalau tidak hafal, lihat lagi gitu ya. Berkali-kali dilihat jadi akan ingat. Nah, ini rumus-rumusnya. Benar-benar, benar, benar, salah, benar. Nah, ini saja yang terakhir dia. Salah gitu ya. Nah, coba sekarang lihat sekarang soalnya. Yang pertama. Untuk disjungsi. Nih, ada pilihan A sampai E. Jadi kalau dijawab, kalian bisa menjawab B. Ya, benar, salah ya benar. Langsung aja dilihat. Distribusinya kan ini simbolnya. Kayak V tanda rumput itu. Suatu pernyataan majemuk yang hanya bernilai salah jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai salah. Gitu ya. Suatu pernyataan majemuk yang hanya bernilai salah jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai salah. Nah, itu penjelasan dari jawaban yang B. Yang lainnya ya salah. Jadi yang benar untuk disjungsi, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, jadi benar. Benar, salah, benar. Nah, ini kan benar, salah, benar. Tinggal melihat ini saja. Tinggal kalian melihat ini saja. Gitu. Tinggal melihat tabelnya itu, benar, salah, ya benar. Tinggal nanti dibubuhi dengan kalimat atau bentuk ada variabelnya, itu biasanya. Nah, itu ya. Jadi itu gampang menjawab nomor 1 udah gampang. Benar salah, apa benar? Kalau benar salah, lihat ininya. Di soalnya apa ya? Kan disjungsi. Nah, disjungsi bagaimana bentuk rumus dan formulanya. Tinggal dilihat aja. Jadi yang nomor B. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Perhatikan data berikut. Nah, dari 1 Romawi sampai 4 Romawi. Nah, ini bentuk-bentuknya.
Yang ditanyakan tentukan yang manakah yang termasuk kalimat terbuka. Nah, jadi sebelum kalimat majemuk itu kan kita belajar kalimat terbuka dari 1 sampai 4. Apakah yang pertama, apakah yang kedua, akar 25, 5 kali 5 25, 45 E kuadrat, min 12 lebih kecil dari 0. Nah, ini integral gitu ya. Integral, jadi kalau teknik baru dapat integral itu ya. E kuadrat plus 4. Yang mana yang termasuk kalimat terbuka. Jadi kalau kalian menjawab, kalau tidak ingat ya jadi lihat lagi materi yang minggu lalu. Yang pertama itu kalimat terbuka. Jadi jawabannya itu yang nomor 3 dan nomor 4. Kenapa? Jadi kalimat terbuka itu semua kalimat yang memuat variabel. Jadi yang ada variabelnya. Ya, yang ada variabel biar gampang, yang ada variabel yang mana variabelnya? Ini X ini variabel. Jadi yang pertama dan kedua kan tidak ada variabelnya dia. Artinya kita akan mencari nilai X-nya ini. Kalau akar 25 itu kan udah jelas 5 kan? 5 kali 5 kan 25. Jadi kalau yang ada variabelnya itu kita belum tahu berapa nilai X-nya itu. Belum tahu, itu kalimat terbuka. Nanti ada kalimat terbuka bernilai benar, kalimat terbuka bernilai salah. Nah, itu jadi kembali lagi yang di depan itu. Ya, materi minggu lalu sebelum kita belajar kalimat majemuk. Jadi itu untuk kalimat terbuka yang mengandung variabel. Jadi yang mana ada variabelnya. Jadi yang ketiga dan keempat. Nah, biasanya siswa itu kalau guru itu membuat soal bisa saja dia membuat jebakan. 1 sampai 4 itu ada kan soleh-soleh, bentuknya itu biasanya itu dipilih sama siswa. Ya, bentuk 1 sampai 4 itu ada nih soleh, bentuknya bisa ada 4 bisa 4 dijawab gitu ya. Nah, itu biasanya bagaimana caranya supaya bisa membuat soal itu biar tidak siswa itu terjumus. Nah, itu. Umpama yang pertama jawabannya 1, jawabannya 2, nomor B 2, jawaban C-nya 3, jawaban D-nya 4. Nah, yang E itu semua benar, paling soleh saya bisa E jawab begitu ya. Nah, itu siswanya. Ya untung-untung aja memang E-nya benar gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalian ya, kalau tidak belajar ya akan tidak bisa menjawab. Ya, setidaknya kalau udah belajar, pasti ya bisa menjawab. Jadi semuanya itu udah saya berikan yang gampang-gampang gitu ya. Jadi gampang biar pokoknya kalian bisa saya pernah belajar, seperti ini bentuknya, ya saya ingat. Nah itu, walaupun dikasih yang ayang-ayang itu kalian ya bisa lari gitu ya. Ya syukur-syukur yang pintar ya bisa mengingat, bisa mengerjakan, bisa memahami, jadi yang di luar itu bisa lari dia karena bentuknya udah yang ini aja udah ayang tapi sederhana. Lanjut yang nomor 3. Nah ini, siswa sekarang itu malas membaca itu ya. Tepuk kan banyak ada kalimat-kalimat itu ya udah bisa tidak dijawab. Padahal gampang. Coba kalau kita baca sekarang untuk converse dari jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar. Jika tidak semua warga negara membayar pajak, jika semua warga negara membayar pajak, lanjut. Sekarang
Jawabannya, jika pembangunan berjalan lancar, maka semua warga negara membayar pajak. Jadi, ini saya belum memberikan ini. Converse itu perubahan dari pernyataan ke pernyataan lain. Ya, bisa digarisbawahi nih. Converse itu perubahan, bisa dicatat nanti ya, bisa digarisbawahi, perubahan dari pernyataan ke pernyataan lain. Kalau di matrik itu inverse ya kecuali gitu ya. Jadi N pangkat min 1 inverse-nya. Jadi kalau kita belajar di logika, converse itu perubahan dari pernyataan ke pernyataan lain. Coba kalau dilihat yang D itu, dinyata converse itu, jika pembangunan, yang pertama kan jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar. Jadi kalau kalian jadi warga negara rajin membayar pajak, jadi untuk converse-nya itu akan menjadi jika pembangunan berjalan lancar, dirubah itu kalimatnya, maka semua warga negara membayar pajak. Nah, itu jadinya. Dibalik jadi di sini jikanya, jika maka itu dirubah jika pembangunan berjalan lancar, maka, nah jika dan maka itu dirubah itu ya. Tinggal dirubah aja. Jadi jika pembangunan berjalan lancar, maka semua warga negara membayar pajak. Itu jadinya untuk converse-nya. Perubahan dari pernyataan ke pernyataan lain. Ya, nah, jadi diingat ini perubahan dari pernyataan ke pernyataan lain itu converse. Jadi yang nomor D, jika pembangunan berjalan lancar, maka semua warga negara membayar pajak. Dah? Selanjutnya, nah ini, ingkaran. Ya, kita belajar ingkaran. Ingkaran merupakan pertentangan dari pernyataan asli. Nah, ingkaran, coba untuk tanda ingkaran itu bisa kalian ini. Ingkaran merupakan pertentangan dari pernyataan asli. Nah, sekarang semua bulu kucing halus. Semua bulu kucing halus. Pernyataannya kan? Sekarang ingkarannya bagaimana? Yang cocok itu yang nomor C. Tidak semua bulu kucing halus. Nah, tidak semua bulu kucing halus. Jadi itu ingkarannya. Jadi dari definisi ingkaran merupakan pertentangan dari pernyataan asli. Jadi pertentangan. Ya, jadi kalau ditanya ingkaran, nah jadi kalau ini kita buat M, M-nya di atasnya ada tanda itu ya. Nah, cara lindung mepantag gitu ya, liga-ligut gitu ya. Oh kalau ada M huruf balok diisi tanda itu dibaca ingkaran. Entah itu A, entah itu B, nah itu ya. Ada tanda itu dibaca ingkaran. Oh ingkaran itu pertentangan dari pernyataan asli. Semua bulu kucing halus. Nah, itu ya. Semua bulu kucing, jadi ingkarannya tidak semua bulu kucing halus, itu jadinya ingkaran. Udah? Udah kan? Nah, itu ingkaran. Nah, tinggal kalian sambil melihat tangannya orang-orang, oh ingkaran. Nah, gitu. Makanya harus banyak. Matanya di layar, entah itu di HP, entah itu di laptop. Tangannya juga bergerak. Nanti setelah dapat pelajaran, siangnya makan dulu, istirahat. Lagi lihat lagi apa yang sudah kita bahas itu gitu caranya. Jangan cuma puas sekali saja. Kalau sekali itu ya udah merah TV sap gitu mainin besap. Ya, jadi harus terus kalian walaupun apa yang kita pelajari segini-segini aja
Yang penting kalian mengerti gitu aja, daripada banyak belajar tidak mengerti gitu ya. Woi, sampai tebal-tebal belajar tapi tidak mengerti, satu pun tidak mengerti. Walaupun sedikit ya setidaknya ya mengerti gitu ya. Itu poinnya. Artinya entah itu rumusnya, entah itu apa tuh istilah-istilahnya itu kalian ingat. Seperti yang saya bilang tadi ada lagi, oh cara lindung mepantag do, oh ingkaran gitu ya. Apa itu ingkaran? Jadi pernyataan dari pertentangan, pernyataan asli. Nah, semua bulu kucing halus, jadi ingkarannya tidak semua bulu kucing halus. Nah, itu jadi kan ingat kalian. Nah ini yang nomor 5, tinggal melengkapi tabelnya saja. Tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran kita mempelajari implikasi. Lihat lagi tabel implikasinya. Titik-titik itu yang mana? Itu yang ditanya. Ya, titik-titik yang ditanya itu kalau benar, salah, implikasinya apa? Kalau salah-salah, implikasinya apa? Jadi jawabannya yang A. Kalau benar salah, salah implikasinya. Kalau salah-salah, benar. Ya, nah, jadi itu aja. Gampang kan? Nah, itu. Ya, makanya kalian logika untuk mengingat dari rumus-rumus yang sudah dipelajari dari 4 itu diingat. Nanti kalau ada soal seperti nomor 5 itu ya gampang dah ya. Oh, kalau benar, salah kita pelajari implikasi. Nah, itu kan kembali lagi ke depan itu mana implikasi. Ah, ini implikasi rumusnya. Tinggal mengingat ini kan. Nah, cuma ini aja satu dia yang salah pernyataannya itu. Ya, yang kita lanjutkan materi yang sekarang itu di implikasi itu dilihat. Nah, itu yang soal nomor 5. Ya. Nah, ini waktunya udah lewat ini. Harusnya ke di bintang bengajan bawa ke di pitamaha bawa belewat nebien mebadeng ini. Nah, itu ya. Jadi udah lewat 5 menit. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita tinggal lanjutkan soal-soal saja. Ya, nah, jadi saya akan siapkan lagi tambahan soal. Ini baru 10, kita baru membahas 5, jadi sisanya nanti minggu depan ya. Nah, baik untuk hari ini sampai sekian saya bisa memberikan. Tolong di rumah dipelajari lagi materi-materinya, diulang lagi supaya kalian mengerti. Nah, sampai seminar 15 ya masih tetap 33 orang yang bisa hadir. Saya harapkan bisa lebih banyak lagi. Dan di luar 33 itu saya harapkan memang ya sehat di rumah ya. Jadi sehat, dalam keadaan sehat supaya bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri materi hari ini, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.